Jadi resmi ya dari Resmi KAI? gitu. Disupport oleh KAI? Disupport sama Pak Didik juga. Mau kita upload di website luar juga bisa kan, website luar negeri kan. Jadi biar nggak cuma teman-teman yang dari sini yang lihat, tapi teman-teman seluruh dunia bisa lihat. Iya. Wow. Mantap, sampai luar negeri. Iya, bahkan ada teman yang kemarin ada teman dari Jepang kan datang ke sini sampai mau lihat LRT gitu. Mereka antusias gitu kan. Dari Jepang? Iya, orang Jepang. Main ke Indonesia? Ke Iya, main Palembang? ke Palembang. Pas peresmian LRT ya. 3, 2, 1 Frequency Session. Nah, ini beda dari konten sebelumnya. Kalau kemarin kan berhubung dengan profesi-profesi KAI, dan sekarang inilah yang membantu mempromosikan KAI di luar, yaitu rombongan teman-teman dari Railfans. Wow. Kalau untuk kan Railfans, kalau Railfans itu kan pecinta kereta api. Nah, ini khusus di V3. Itu apa namanya itu? Kalau apa namanya, kalau di Pertiga ini namanya OPKA, Kak. OPKA ya? Ya, OPKA itu panjang singkatan dari Organisasi Pecinta Kereta Api. Khusus Sumatera Selatan. Ya, khusus Sumatera Selatan, dari Linggau sampai ke Kertapati terus nyimpang ke Batu Raja. Batu Raja itu masuk di Perempat ya? Ya, walaupun dia masuk di Perempat, tapi administrasi daerah geografisnya kan Sumsel nih masih. Iya. Makanya dia digabung di sini. Wow. Untuk berdirinya itu kapan ini? Untuk berdirinya? Kalau OPKA-nya berdirinya itu sejak 22 Juli 2016. Dari yang sebelumnya itu ada, kami ini ibaratnya regenerasi, Kak, reinkarnasi dari KPKD. KPKD itu Komunitas Pecinta Kereta Api di Pre. Oh, seperti kayak KAI lah ya. Ya. Perubahan kalau ada perubahan berubah gitu ya. Gitu ya. Nah, yang waktu itu kan KPKD itu kan ini masih Palembang sama Lampung masih satu di Pre tuh. Iya. Makanya itu komunitasnya mecah, sudah Lampung buat komunitas sendiri, ini Lampung buat di Pre sendiri, komunitasnya juga mecah gitu. Oh, jadi bukan masalah perselisihan ya, Dek? Bukan masalah perselisihan. Tapi kalau kayak berebut cewek. Nah, bukan. Itu ini untuk di anggota itu ada perempuan nggak itu? Apa seluruhnya cowok? Ada perempuan. Kalau di kita ya, itu kalau nggak salah ada 2 sementara ini anggota perempuannya. Itu di Indralaya 1 sama di Batu Raja 1. Batu Raja 1. Wow. Ini momen-momennya tuh kalau ambil foto ini ngesut berfoto atau ngerekod rekam juga ini? Semuanya. Semuanya Ya, pribadi. tergantung pribadi, mau rekam, mau foto, mau ngeliatin doang. Oh iya. Bahkan ada yang sinematik. Terus ini, kalau untuk kalian ini emang resmi atau untuk cuman organisasi untuk sendiri? Kalau dibilang resmi sih nggak juga, dibilang nggak resmi nggak juga gitu. Itu gimana itu? Gimana ya? Di bawah naungan Humas di Vertiga. Tapi kami juga masuk di Humas kantor pusat. Jadi itu maksudnya resmi tapi nggak resmi tapi resmi, itu gimana tadi? Nah itu resmi sih sebenarnya kalau dibilang. Jadi resmi. Resmi sih. Kira-kira gitu. Kita yang Resmi. bingung tuh resmi ya nggak resmi ya resmi. Bolak-balik. Iya. Jadi resmi ya dari Resmi KAI. gitu. Disupport oleh KAI. Disupport sama Pak Didik juga. Jadi disupport oleh Pak Didi. Ya. Oke. Itu untuk kalian kan fotonya kan berbagi nih. Ada yang kadang kelihatan di Indralaya, di pos kan, kadang di Payakabung, di Keramasan. Itu dibagi tim atau gimana itu? Kalau untuk hunting yang biasa sih keseharian ya, kayak. Biasanya itu ya itu tergantung teman-teman lah yang lain. Misalkan hari ini mau hunting nggak nih? Biasanya kontak di WA atau gimana. Iya. Jadi biasanya janjian dulu. Kalau nggak ada kegiatan ya huntingnya ya pribadi sih sebenarnya, mau ngumpul dengan siapa kayak nongkrong lah. Iya. Kami nongkrongnya di rel sambil foto. Sambil Oh, video berarti gitu. nggak ditentuin misalkan kamu wilayah ini gitu. Enggak. Kalau mau misal kami lahat nih, mau hunting di Muara Enim atau di Payakabung sekalian juga bisa sih. Tergantung mood. Tergantung dana mood. juga. Tergantung pasukannya. Oh, jadi kirain kalau kalian kan misalnya ada ketua sama ketuanya dari OPKA.
Kalau ketua yang di pusat Richard, Aditya Richard. Oh, itu kan kira kalau dibagi misalkan, oh ini dari Opka harus ke sini wilayah ini per wilayah. Atau gini, atau misalkan pulang Lahat. Jadi wilayah Lahat, Sukacinta, atau pulang di Indralaya, khusus Indralaya itu. Kalau untuk hunting itu nggak ada daerah untuk ininya kayak daerah hunting misalnya kan mungkin kayak itu nggak. Tapi itu cuma daerah administrasi doang sih. Jadi misal nih orang yang di Morenim, mereka kan anggotanya baru sedikit. Jadi mereka menginduknya ke kita yang di Lahat yang yang dominan sih, yang dominan banyak. Itu aja sih. Jadi lebih ke administrasinya doang. Wow. Kalau kami nanti ke Jakarta juga bisa sebenarnya. Bisa ke Jakarta. Tergantung dana tadi ya. Tergantung dana. Kalau dana ada, gas. Gas sejauh apapun itulah. Wow. Kalau nggak ada, ya cita-cita dulu aja lah. Iya, di planning dulu. Itu untuk kalian pergi ke wilayah foto itu dana sendiri. Kalau untuk kegiatan pribadi kami dana sendiri nggak. Cuma kalau misal ada kegiatan sosialisasi dari CSR kayak kemarin kan, ya itu biasanya didanai semua CSR. Oh yang rame-rame pelintasan kemarin ya? Kalau yang itu gabungan nggak? Oh itu gabungan. Nah yang sebelum gabungan itu kan yang kami sempat ngadain di 5 titik kalau nggak salah. Itu dananya dari KAI, dari CSR. Dari kantor pusat ya. Itu ya dari kantor pusat menghubungi kalian atau gimana tuh? Kantor pusat ngehubungin. Oh. Ini pernah kan diundang untuk ikut misalkan dari tadi kan disupport oleh Pak Didi. Sebagai direktur utama di KAI sekarang kan. Yeah. Tadi kan disupport oleh Pak Didi. Itu misalkan dari KAI itu ada acara nih mengundang seluruh Relvet yang ada di Jawa dan Sumatera. Itu di anggaran dana sendiri atau dibayarin oleh perusahaan? Dibayarin sama perusahaan. Berapa itu biasanya? Enggak tergantung. Enggak datang. Nanti di list nama kan. Perwakilan gitu. Iya. Misal diminta dua yang berangkat. Nanti di list. Bahas apa sih itu? Penasaran aku diundang tapi boleh nih. Padahal bukan pegawai pecinta kereta api tapi diundang oleh direktur utama KAI. Suatu kebanggaan dong. Iya jelas. Bahas apa sih itu di sana tadi kemarin? Itu kalau nggak salah kemarin itu pembahasannya pertama ya tentang seputar kemajuan kereta api. Kedua tentang planning kereta api ke depannya bagaimana, terus bahas heritage, bahas sejarah. Sejarah kereta api. Bahas apa ibaratnya mau aktivasi yang gimana gitu. Ibaratnya kayak di Padang tuh mau reaktivasi log BB 204. Kayak di sini mau reaktivasi log BB 202 cuman untuk heritage. Oh, jadi history gitu. Ya. Setiap log memiliki histori yang berbeda. Wow. Mantep nih, direktur utama lo yang ngundang. Iya. Langsung berfoto lah kemarin. Kalau zaman Bapak DU yang sekarang ini kan lagi terkendala virus nih. Ya. Jadi Corona ya. jadi cuman via Zoom. Iya, Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya sih diundang sampai ke kantor pusat, terus diajak foto bareng. Foto bareng. Keren. Mantap. Yang cewek ikut ini. Aktif nggak cewek? Yang ceweknya alhamdulillah sih aktif-aktif semua. Wow. Itu biasanya ada yang pakai kamera biasa HP ya. Ada yang pakai kamera DSLR. Itu beli sendiri ya? Ya, apa itu dari kedua uang kas? Ada uang kas nggak ini? Kalau uang kas ada. Cuman kalau untuk peralatan fotografinya itu atau videografinya itu ya itu pribadi. Pribadi. Wow. Uang pribadi semua dong. Ya. Kebanyakan uang pribadi. Mantap. Nih. Kalian kan pecinta kereta api. Ada nggak niat mau gabung di KAI sih? Kalau niat ada sih, jelas ada. Ya. Pasti yang dicita-citakan ya itu karena dari kecil pengennya kayak gitu. Jadi bagian dari kereta api kan. Iya, yang kebanyakan relevantnya lebih tahu daripada yang pegawainya sendiri loh. Kebanyakan kayak ke nomor KA. Itu luar biasa bener itu. Jadi kayak seolah-olah bukan pegawai asli tapi kok tahu lebih dari relevan yang lebih tahu dari KA. Itu gimana tuh kalau bisa belajar itu? Ya paling belajar lah, sharing-sharing sama
teman-teman yang udah jadi karyawan kan. Terus ya gimana ibaratnya tuh ya punyalah kayak kontak-kontak dengan orang-orang yang sudah di kereta api dan yang paham gitu. Iya. Dari itu. Jadi sharing gitu ya. Kayak jatuhnya ya sharing. Keren. Luar biasa kalian ini, asli. Luar biasa bener. Ini kayak yang di sudut tuh gula betopi ya, kacamata itu. Itu kayak kelihatan kayak ketua itu kan. Kayak kelihatan kayak ketua dari OPKA di P3 tadi ya. Wah, ini sebagai apa sih? Kayak kalian penampilan tuh, wah keren nih. Kayak udah persiapan bener ini. Enggak sih. Kalau aku cuma ini Kak, apa? Mantan korwil di sini. Sebelum Junaid. Pantas beda penampilannya. Ah, enggak lah. Mantan. Mantan? Bukan mantan kekasih kan? Bukan, yang itu beda urusannya Kak. Ya gimana tuh? Iya kan kalau kami sih setelah apa namanya menjabat ya misalnya, kami masih memiliki kesempatan untuk memajukan organisasi, mendukung teman-teman yang baru di apa namanya untuk yang baru menjabat, misalnya jadi korwil baru atau jadi ketua baru. Jadi mereka kami yang sudah pernah apa ikut serta dalam organisasi ya, yang pernah terjun langsung itu harus berpartisipasi lagi untuk memajukan organisasi. Mendukung ya. Mendukung. Berapa periode sih? Kalau butuh menjabat di OPKA? Saya lupa Kak, tapi itu ada di ART-nya. Ada ART-nya juga. Ada ART-nya ada. 2 tahun. Ini bentar. Ini baju biru. Ini baju kuning maksudnya gimana nih? Atau member baru atau gimana nih? Boleh dijelasin bajunya nih. Kalau untuk baju ini yang biru untuk di indoor. Misal ada pertemuan sama kayak Pak Didi itu kan, pakai baju ini. Kalau kayak baju kuning ini untuk di lintas, misal lagi hunting foto-foto atau di emplasemen. Oh, itu yang bedanya. Ada spotlight dia. Biar lebih terlihat sama ini kru KA yang dinas. Kalau orang kan mencerminkan safety ya. Lebih ke keamanan sih. Ya namanya kalian kan di kereta foto tuh. Kalau kalian pakai biru kan nggak kelihatan sinar lampu kan. Ini berapa nih? Kayak umur berapa tahun ini? Masih sekolah? Sekarang masih sekolah semua apa lu udah kerja nih? Kalau aku sih alhamdulillah udah kerja Kak. Udah kerja? Kerja di? Alhamdulillah jadi salah satu bagian di bengkel keretanya. Di bengkel kereta? Bengkel kereta di mana sih? Di Balai Asanya. Oh di Balai Asa. Kalau walaupun masih pegawai kontrak atau honorernya gitu kan. Ya. Ya untuk apa namanya sharing pengalaman lah ke teman-teman yang lain atau iya di bengkel lah deh. Jadi bingung di bengkel kata. Kalau orang umum awam mungkin tahu bengkel. Tapi kalau di KAI itu kan Balai Asa. ya. Orang taunya di awam, oh itu bengkel KAI katanya. Kalau kita orang KAI Balai Asa. Malu lah orang Balai Asa menyebut bengkel. Itu adik yang tengah sendiri itu kan ada. Kalau aku masih 16 tahun nggak? 16 tahun? 16 tahun. Masih SMP dong? Masih SMA kelas 2. Oh SMA 2. 16. Oh 16. Oh iya 16 SMA 2. Sekolah di STM Negeri Lahat, ngambil jurusan listrik. Lulusan listrik? Iya, listrik. Wow. Semoga bisa gabung di sini. Amin. Tidak itu bentar. Ya 16 tahun masuk di OPKA itu enggak faktor umur atau ada batas umuran? Kalau batas minimal itu 13 tahun ke atas. Minimal. Oh minimal 13. Ada kayak misalkan kalau di KAI saat umur 18 sampai 27. Nah di OPKA 13 sampai seterusnya. Seterusnya. Ya? Siapa yang mau ikut dia? Sampai mau ikut dia sampai kapan ya. Oke, thank you. Yang sebelah? Kalau saya sih masih kuliah Kak. Wah, kuliah ya? Iya Kak, kuliah. Tapi saya kuliah di Jogja. Ini ngambil jurusan yang nggak ada sangkut pautnya sama kereta api sama sekali malah. Saya ambil jurusan musik. Jurusan musik? Iya. Pantas gayanya seperti kayak musisi itu kan. Pantas. Oke, musik. Iya, gitulah. Jadi sebenarnya walaupun saya tidak mengambil jurusan yang nggak sesuai sama ini ya. Biasanya kan kebanyakan orang yang ingin gabung ke KAI dia lebih ke jurusan elektro kan, ke bengkel mesin, tadi segala macam. Ya. Lebih ke bengkel tadi kan. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Dan ini juga bisa jadi membantu teman-teman juga sih. Kayak kemarin buat
videografi segala macam, ya kita ngisi background musik segala macam ya bisa. Oh, jadi selain menutupi. Iya. Jadi di anggota Real Fans itu enggak seluruh rata-rata bercakup dengan KAI. Dan bahkan yang di luar juga banyak kok yang kerja di tempat lain tapi mereka masih hobinya kereta kayak gitu. Kerja di luar. Ya di luar KAI maksudnya, eksternal Tapi ikut KAI. ke Penggemar kereta api. penggemar kereta ya, Opka Dipri tadi. Iya. Untuk pegawai, ada nggak ikut ke ini? Ke Kalau Opka? untuk pegawai ada nggak? Ada. Ada. Walaupun dia udah masuk kerja di KAI. Iya. Jadi apa dia kerjanya di situ? Sama foto-foto. Kalau lagi seru sih mungkin bisa gabung dengan kami. Kalau lagi ada kegiatan sosialisasi atau ya sekedar nongkrong bareng lah gitu. Oh, di situ maka kamu bisa sharing ya. Ya. Ya, ada pegawai yang ikut tadi. Itu kan luar biasa. Kalian kan orang luar lah dari KAI ya. Orang luar. Orang yang nggak belajar dasar dari KAI dasarnya. Tapi kok lebih tahu dalam tentang KAI dari nomor KA dan lain-lain. Mantep, keren. Wow. Dari kalian ada terpaksaan nggak kalau kayak seperti kalian hunting foto-foto itu? Keterpaksaan kayak mana, Kak? Nah, misalkan kalian foto-foto nih, dari hati nurani ingin menyalurkan hobi atau gimana? Dari hati nurani, Kayaknya nggak ada keinginan, nggak ada paksaan. Misal lagi pengen foto, walaupun panas. walaupun panas. Tengah hutan. Tengah hutan kan di pos layo ya? Iya, di pos layo itu. Wah. Sering itu dulu. Wow. Bahkan ada yang beberapa teman hunting sampai malam di situ. Jadi camp. Ya ngecamp di dekat rel itu. Wow. Sampai malam kan. Banyak cerita-cerita dari teman-teman yang udah senior. Yang berani. Yang berani ngecamp kan pinggir rel tengah malam kan kesannya kan ngapain kan orang-orang biasa ngapain kan. Ya kalau kami selain untuk apa ya? Kayak hobi ya ini jadi sarana kekeluargaan bareng lah. Ataupun ya kegiatan-kegiatan ini kayak gini kan bisa membangun hubungan antara satu sama lain anggota jadi. Ya, jadi berbeda-beda profesi. Kayak ini sudah kerja ke Iya. bengkel tadi ya. Bengkel. Nah, ini sekolah, itu masih kuliah. Jadi seluruh profesi atau seluruh kegiatan yang kita lakukan nih bergabung di Opka tadi. Iya, bisa itu. Beda hobi satu tongkrongan. Beda hobi satu beda hobi tongkrongan. satu tongkrongan ya. Salam satu aspal. Pinter nih, walaupun masih 16 tahun Anak pinter nih. bocah ini. Tua sebelum waktunya. Nggak pinter ini dia ngomong tadi. Apa tadi bilang tadi? Beda hobi satu tongkrongan. Beda hobi satu tongkrongan, keren. Beda hobi satu tongkrongan. Itu tiap kalian hunting tuh udah dijadwalkan atau gimana itu? Atau Kalau misalkan nih per tahun, setahun ini kita hunting ke wilayah ini. Nah, kalau yang jadwal per tahun itu biasanya udah jadwalin. Ya. Tapi kalau kayak gimana ya? Cuma hunting-hunting sini doang kan nggak usah dijadwalin. Enggak di plan-plan ya, misal bulan Tergantung ini. Misal ada kereta yang luar biasa gitu, KLB. Ya, kayak KD ya. Yo, KD kemarin nggak ada tuh KD kemarin ngomong Polda yang dari KD dari Lahat ke Linggau. Iya. Sore, maghrib. Ya sore. Itu yang bawa kita. Kakak. Yang bawa kita kemarin ke Linggau. Ya ini kan kalau setiap ada organisasi itu kan pasti ada anniversary-nya. Untuk di Opka ada nggak anniversary-nya? Biasanya apa yang dilakukan? Biasanya syukuran. Tumpeng. Tumpeng ya. Nggak ada acara-acara misalkan kayak buka stand tapi foto-foto kalian yang foto-foto hasil dari hunting tadi. Nah, itu pernah direncanain itu. Itu keren tuh. Untuk di stasiun Kertapati tapi nggak terrealisasi. Kenapa? Nggak tembus. Proposal nggak tembus. Sama mau bagi-bagi kayak merchandise gitu kan sama penumpang. Tapi nggak tembus itu. Nggak tembus apa sebabnya itu? Nggak tahu ya, udah lama itu. Udah lama. Oh. Tahun kemarin. Kalian nyerah ke bagian mana itu nyerahinnya? Biasanya ke humas. Ke humas, ke CSR. Naungan kami, ke humasnya. Ke humas tapi dari humas nggak tembus. Enggak tembus enggak Itu keren loh itu. Kan kayak kayak kami kan biasa kalau acara kayak motor itu kan dia di mall. Di mall kan
dia parkir motor atau kan itu ciri khasnya kan. Nah ini kalian kan OPKA, foto-foto hasil kereta api yang kalian hunting di saat itu kan. Itu kan 1 anniversary buat 1 booth foto-foto hasil kalian. Kalau bila perlu kalau ada yang mau beli dilelang gitu kan. Sistemnya gitu. Itu keren tuh. Bagus itu kalau dilakukan untuk Nantilah ke depannya diusulkan lagi. Semoga aja tembus proposalnya. amin. Tiap tahun insya Allah ada acara. Tapi kalau cuma tumpung doang kan nggak seru dong. Kan kalian hunting tuh capek loh. Ya. Kalau kalian cerita tadi sampai ngecamp, wow. Karena ada kepuasan tersendiri. Iya benar, kepuasan sendiri. Tapi paling nggak di saat anniversary berdirinya OPKA, itu kan ada momen-momen yang nggak bisa dilupain dong. Itu, Ada hasil kan momen pas bener tuh. itu kemarin kalau anniversary pertama kemarin sekalian ini sekalian bareng sama hari kereta api. Ya. Walaupun jarak anniversary sama hari kereta apinya beda, jadi digabung jadi satu. Untuk kemarin itu kayak bagi-bagi brosur sama bagi-bagi balon. Terus pernah berpartisipasi di peresmian Rail Clinic. Iya. Itu juga. Nah yang terakhir sebelum pandemi ini di 2019 anniversary ketiga itu kemarin potong tumpeng di Prabu Muli sekalian sosialisasi perlintasan. Gitu. Yang ketiga, yang keempat ini belum. Yang keempat ini karena ada pandemi ini jadi nggak bisa kumpul-kumpul dulu. Yang nyerah ke untuk yang di kasus Kertawati tadi itu anip keberapa itu? Yang di itu kemarin enif kedua kalau nggak salah. Kedua ya. Itu coba lagi. Itu keren tuh. Hasil kalian hunting tuh usaha kalian sampai begadang, sampai kepanasan. Nah itu yang dibayar tuh itu. Siapa tahu ada yang mau beli foto, kan itu bisa dibeli kan? Kita dipajang, orang beli bisa dijual. Keren itu. Harusnya itu. Kalau setiap anip itu enak. Dicoba lagi. Ya. Siapa tahu bisa di ACC. Itulah, jadi 1 foto itu menyimpan 1 juta cerita. Bener. Itu yang disayangkan tadi. Kenapa enggak anniversary buat booth untuk pajang foto-foto hasil kalian foto hunting. Mungkin ini next bakal diajuin lagi lah bang. Ya semoga terrealisasi lah yang kedua kali ini. Itu sebenarnya sih walaupun nggak di acara di KAI sebenarnya, di luar juga bisa mungkin. Bisa mungkin. Di MTQ pagi-pagi gitu. Kayak di lapangan di Rame, kayak di MTQ atau di KI kalau di Palembang juga kan. Itu kan bisa. Kalian pakai baju kalian kan baju di luar di room kan. Nah itu di luar. Kalian bisa baju kayak kaos buat kan. Tapi kalian pajang foto hasil foto kalian. Bisa. Mungkin warga yang melihat mungkin ada yang enak di matanya, mungkin ditanya. Iya, itu udah banyak sih bang. Lumayan RAM tambahan. Seseran. Bener daripada disimpan di flash disk, hard disk. Jadi ini buat arsip. Buat arsip bisa atau misal mau kita upload di website luar juga bisa kan, website luar negeri kan. Jadi biar nggak cuma teman-teman yang dari sini yang lihat, tapi teman-teman seluruh dunia bisa lihat. Iya. Wow. Mantap sampai luar negeri. Iya, bahkan ada teman yang kemarin ada teman dari Jepang kan datang sini sampai mau lihat LRT gitu. Mereka antusias gitu kan. Dari Jepang? Iya, orang Jepang. Main ke Indonesia, ke Iya, Palembang. Palembang. Pas peresmian LRT ya? Atau pas Asian Games? Ya bukan. Udah lama sih, Udah lama gitu. Nyobain LRT. Wow, berapa orang dari Jepang itu? Dia Iya, 2 atau 3 orang kemarin. 2-3 orang. Tujuannya itu sini ngeliat ke batu bara kan. Iya, mereka penasaran. KRL bekas Jepang itu yang dipakai di Jakarta itu. Iya. Banyak bekas Jepang itu. Nah mereka mau lihat kondisinya ini kak. Apa namanya? Karena kan Jepang kan sering tuh ekspor hibah ini kan KRL bekas dari mereka ke negara-negara Asia Tenggara. Nah terus mereka melihat yang kayak di Filipina itu ada yang mengenaskan kondisinya. Walaupun memang sebenarnya KRL-nya itu udah tua gitu kan. Iya. Nah Jalan lagi lah. tapi pas mereka kesini lihat kondisinya masih bagus, masih fresh, mereka kagum. Gitu. Soal perawatan Indonesia ini katanya. Iya, berarti
ini apa tuh amanah tuh dipegang gitu. Gitu. Sesuai dengan pilar perusahaan tadi. Iya, mantap itu. Mantap. Akhlak gitu ya. Mantap. Jadi orang Jepang tadi cuman ke Indonesia ngelihat Ya, ngeliat kondisi KRL yang hibahan mereka tadi. Ada Yang dihibahin sama penasaran juga sama kereta batu bara. keren. Sampai Jepang sampai ke sini ya, sampai dari Jepang. bukan gini Kak ya, bukan apa RF luar negeri saja, luar negeri aja nih. RF dari Jawa pun ke sini ngincernya ke Batubara. CC 205. Iyalah, Sama 202 dan 205. di Jawa kan nggak terlalu banyak kayak di Iya. Sumatera. Kalau di Jawa kan dominan penumpang ya kan. Kalau di Batubara ada sih tapi nggak banyak. Ya. Oh. Malah ada yang minta itu CC 205 diminta dikirim ke Jawa malahan. Untuk apa coba? Minta 005. Iya, dari Relvan itu. Oh, kirim aja fotonya kirim ke sana. Kan gitu. Pengen lihat yang asli kan. Mungkin. Buatin luas dong. Raven. Luas bang, luas. Ya sampai Iya. sampai orang Jepang sampai ke sini. Mereka antusias sih bang. Ada juga teman orang yang dari Swedia kemarin kayak. Dari Swedia. Iya ada. Dulu tuh Kalau di foto-foto arsip lama tuh bang ya, banyak orang luar. banyak orang luar yang datang foto terus mereka kayak jadi arsip malah. Oh. Mereka arsipin sendiri, mereka cetak sendiri tuh. Dan ini bahkan sampai sekarang fotonya masih ada. Wow. Wow. Itu untuk kontak, ini kan ada kontak nih, kontaknya kan. Itu kontak dari Jepang kan beda tuh nomor. Gimana bisa kontak ke sini kemarin? DMIG bisa. DMIG Maybe Jogja tadi DMIG ya? sih kemarin. Tapi dominan yang sini pakai FB sih. Oke. Dia pakai FB kebanyakan. Untuk bahasa nih, ini kan orang Jepang tuh datang ke apa pakai bahasa Palembang ngomongnya? Enggak. Kami ya sedikit banyak mungkin pakai bahasa Inggris lah. Dan Kalau mereka aku juga hafal juga bahasa Inggris. Yes, no. yes now. Jadi bahasanya itu pakai yang Iya yang bahasa- yang universal aja lah, Ya. Inggris. Inggris. Ya mungkin kita nggak ngerti atau dia juga nggak ngerti kan. Yang penting obrolannya nyambung, yang ngerti ya Jadi intinya. pakai bahasa isyarat gitu. Emang makan ya. Bisa itu. Seru-seru nih. Untuk kalian udah pernah nggak keluar nih? Kan orang luar udah ke sini. Ya. Pengen bang, cuma ya itu balik lagi ke budget. Balik lagi ke budget ya. Kita hunting di sini aja susah. Pengennya di dalam negeri dulu aja. Iya. Ini dalam negeri dulu. Pengennya Kalau di Malaysia ada nggak tuh di Malaysia? Kalau Singapura, Malaysia ada. Malaysia ada. Di Malaysia ada sih bang, di grup Facebooknya juga ada banyak kok. Wow. Berarti seluruh internasional kan dia kan. Internasional ada. Yang ada keretanya. Emang ada pusatnya juga nih. Palembang yang pusatnya. Palembang yang pusatnya kami kan. Iya. Jadi kan kami nggak ada induk lagi nih selain yang di Palembang nih. Iya. Jadi orang yang dari kantor pusat di Bandung mereka langsung ke kami informasikan atau ada apa-apa tuh ke kami langsung ke Palembang. Ke Palembang. Di mana itu? Yang dibilang di tadi yang di OP, yang di Di OP. sekretariatnya. Oh, itu ada yang ngurusin juga itu. Iya itu. Sekretarisnya di situ. Sekretarisnya di situ bang. Jadi dia yang kontrol lah surat-suratnya. Keren. Luar biasa kalian. Merinding aku. Serius ngerinding. Dinginan nih. Kedinginan. Kelemahan. Tapi ada yang keluarga belum ini? Kalau anggota nih. Kalau untuk kami yang bertiga di sini alhamdulillah belum ada. Masih bujang ya. Ya. Jangan sampai lah. Masih. Kok Jangan Aku sampai. yang belum jangan Kau jangan sampai ya. Awas kalau ngundang kau. Tapi kalau untuk anggota lain sih udah sebagian ada yang berkeluarga. Udah keluarga. Masih aktif kah itu yang udah keluarga? Iya, masih aktif. Ada buntutnya. Oh. Kadang ekornya ikut, anak-anaknya itu juga ikut Mm-mm. ngawal bapaknya gitu. Biar bapaknya nggak nakal. Ini kan ini masih bujang pasti tadi 16 tahun. Iya. Nah, yang masih kuliah nih. Apalagi kuliah di Jogja dia kan banyak itu. Cewek-cewek Jogja, mantep. Aduh, nggak gitu juga lah bang. Pasar kembang. Jadi masih bujang semua ini. Masih bang, masih. Yang keluarga itu nggak apa tuh
dari istrinya nggak masalah. Dan ya banyak juga istrinya ngizinin sih bang, kan banyak yang support ya kan, kegiatan kita positif juga nih, sosialisasi, bantu masyarakat juga kan, apalagi di sini fokusnya ke gimana orang itu nggak ngelanggar palang pintu perlintasan nih. Iya. Kan banyak apa namanya, palang udah tutup nih, KA udah deket, masih aja kan mau nyebrang ngeburu-buru segala Itu macam. positif itu. Nah itu Positif. dimanapun itu, padahal ada yang sampai ngangkat palang loh, palang udah ketutup, Ya. diangkatnya lagi sama dia. Palang Nah, itu yang diangkat. bahaya kan. Itu Hmm. gimana caranya jangan sampai kayak itulah. Itu ada itu yang di pernah saya nonton di video nggak salah, yang bukan yang di luar di Jawa. Itu sampai kayak rail fans sampai dimarah-marahin, Pak kamu sampai kayak gitu. Oh iya, itu sempat viral juga itu kemarin. Iya. Nah. Yang lagi viral kan kemarin. Itu viral tuh. Iya. Iya, sebenarnya kan niat kami baik nih, bantu nih. Gimana caranya supaya nggak timbul korban juga di situ. Iya. Nah, itu. Sampai motor ditendang gitu nggak salah kemarin tuh. Suruh puter langsung itu kan. Iya. Dia gimana, kami kan juga ini apa namanya, bantu nertipin lah setidaknya kan. Mungkin juga orang sana nggak tahu pandangan ke kita apa gitu. Iya. Mungkin mereka juga nggak tahu kalau kita nih organisasi bukan internal gitu. Jadi ya kami terima aja lah, hadapin aja apa yang di lapangan kayak gitu. Tapi berani loh ya. Oh berani. Dia buka pintu langsung diterjang mundur dorong motor sampai gitu. Kan sebagai yang pengendara motor pasti marah dong. Iya, marah. Ya cuma kan daripada nyawa melayang kan gara-gara kayak hal Ya, kayak tapi gitu. disupport. Nah itu. Kan di perlintasan kan ditutup nih. Ada yang nyerobos perlintasan dia buka tadi perlintasan. Ini yang motor didorong. Iya. Kan ini cepat beradu argumen mundur. Pasti yang punya motor marah. Tapi di sisi marah itu pasti yang di belakang perlintasan itu support loh. Iya. Daripada timbul korban jiwa kan. Itu yang utama. Apalagi yang sampai enggak ini lah, misal lihat kereta nih, apalagi di jalan perlintasan yang nggak ada palang, itu yang lebih bahaya lagi kan. Nggak ada palang, kanan kirinya bangunan ketutupan, nggak kelihatan kanan kirinya tikungan lagi. Kayak yang kemarin kan ada sempat kejadian juga. Nah, itu kan kita mau ini bilangnya juga gimana. Mungkin salah satu keteledorannya juga kan. Termasuk pahlawan kereta api kalian. Tadi kan ada kopdar. Itu kalian kopdar di mana sih? Kopdarnya itu biasanya? Kalau kopdar itu ya Kak, nentuin lokasi dulu, dirembukin dulu lokasinya. Paling nggak nyari yang netral gitu tempatnya. Misalnya nggak terlalu jauh dari ujung sana, nggak terlalu jauh dari sini ya gitu. Biasanya sih kalau target ya Morenim. Kalau nggak Prabu. Kalian kan yang hunting itu, ini yang bisa saya bayangkan, kalian hunting di saat malam hari dan hujan panas. Nah, Itu yang bisa dibayangkan. Tapi hasil fotonya nggak disebar itu, nggak dipajang gitu. Itu yang disayangkan. Makanya kalau misalnya lagi foto capek-capek kan, capek-capek panas-panas, hujan-hujan segala macam, ada yang bajak foto kan. Gimana itu rasanya? Nah itu yang kita buat kita capek kan. Iya. Tapi foto diambil aja itu tanpa ada izin. Ya kami juga merasa nggak dihargai lah. Jadi kami cuma minta tolong dihargai doang gitu, ini hasil kami gitu. Iya. Daripada kita yang hunting capek-capek, panas-panas, kehujanan segala macam kan. Tiba-tiba ada yang ngeklaim ini foto kami segala. Nah itu yang jadi masalah. Itu dari kalian tuntun nggak yang ngambil foto? Ya berhubung kan ini kalau misal foto nih Bang ya. Kalau hak ciptanya foto selagi nggak di apa namanya, kita publish nih, kita publish kan, kita nggak daftarin ke hak cipta ya, kita nggak bisa nuntut juga Bang. Karena hukumnya kalau kita daftar ke badan hak cipta baru bisa kita tuntut gitu. Oh gitu ya. Kalau untuk urusan hak cipta kayak itu dia. Jadi paling nggak kita nyesek ya dia tanpa izin. Tapi dan untungnya teman-teman yang lain support gitu. Misalnya foto dia kebajak, yang lain turun tangan bantu. Ya. Bela atau di report lah minimal. Dibantu disebarkan kan yang itu. Oh, tapi tadi yang disayangkan tadi kalian udah susah payah foto panas hujan sampai ngecamp di hutan. Itu luar biasa loh, tapi buat kenapa nggak buat pameran itu nah. Walaupun nggak di acara di KAI atau di stasiun, di luar bisa jadi harga itu. Mungkin sih kamu ini baru ke-4 kan, anniversary 4 kita.
Cuma ini cuma saran dong, cuma Iya, saran. dan mungkin ini bakal jadi yang kelima juga bakal diajuin ke next kan. Setelah pandemi ini berakhir baru kita susun ulang program. Ya. Gitu. Mungkin bisa dimasukin juga saran. Kalau ada foto saya ambil itu. Siap itu Bang. Banyak foto Abang itu banyak. Banyak. Kemarin kan di cinta tuh di Banjar. Ya. Keren itu dipajang. Kalau di luar negeri biasanya kalau hasil foto-foto yang menguras tenaga ataupun budget, banyak mengeluarkan budget, itu dibuatnya pameran loh. Kalau pencinta fotografer gitu, mereka habis budget nih di luar, tapi hasil foto di print, dipajang di pinggir jalan, dibeli. Itu keren itu. Coba nanti dibuat gitu, keren itu pasti. Insyaallah next lah. Next. Ya. Nanti disaring dulu. Ya, dicoba lagi nanti. masuk Dikaji proposal. ulang. Mungkin bisa tembus. Amin. Insya Allah lah. Oke, terima kasih buat bukan Relvan, Opka ya. Opka. Oke, thank you buat Opka telah menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang tentang Relvan, pecinta kereta api. Itu saja saya ucapkan terima kasih bro. Thank you ya. Thank you waktunya bro. Thank you. C2 Podcast Session.